Selamat siang, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Tan Hianyo, SPD MMSI. Saya sebagai salah satu dosen dari Prodi Pendidikan Matematika, FKIP UKI. Pendidikan yang saya miliki yaitu S1 dari Pendidikan Matematika, S2 Magister Manajemen Sistem Informasi Bisnis, dan S3 Pendidikan Matematika UNES. Bidang keahlian yang saya miliki adalah pendidikan matematika dan pembelajaran khususnya statistika dan penerapannya. Saya mengajar pada mata kuliah pendidikan matematika yaitu statistika dasar, statistika lanjut, matematika keuangan, kapita selekta matematika SLTA, dan mata kuliah teori dan dasar-dasar pembelajaran serta pembinaan kompetensi mengajar. Publikasi saya di Book Chapter Taylor Francis pada tahun 2021. Berikutnya, saya pada tahun 2022 membuat buku model pembelajaran Komes untuk meningkatkan kemampuan berpikir statistika. Buku ini ber-ISBN dan berhaki. Publikasi beberapa jurnal internasional dan jurnal Sinta dapat dilihat dari Google Scholar saya dan dapat dibaca untuk pembelajaran. Saya memaparkan video pembelajaran mata kuliah statistika dasar dengan materi konsep-konsep teoritis dalam statistika terkait persyaratan pengujian analisis regresi secara ringkas, menampilkan praktek pengajaran terstruktur yang telah sesuai dengan RPS, rencana pembelajaran semester, dengan menggunakan metode DAA, Delivery Interaction Assessment, PDD-UKT-PT, bidang pengajaran. Izin saya memaparkan materi yang saya ajarkan pada mata kuliah statistika dasar dengan bobot 4 SKS. Deskripsi materi yang saya ajarkan pada mata kuliah statistika dasar yaitu mata kuliah statistika dasar adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa Prodi S1 Pendidikan Matematika. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan menjelaskan dan menerapkan konsep dan formulasi dasar-dasar statistika untuk menganalisis dan mengevaluasi berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian pendidikan sains. 3. Menjelaskan dan mengaplikasikan formulasi untuk mengevaluasi efektivitas suatu intervensi dalam penelitian pendidikan sains berdasarkan hasil pretest dan post-test, kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub-CPMK. Sub-CPMK 1 menguasai konsep-konsep teoritis dalam statistika terkait pengumpulan dan penyajian data, menerapkan konsep prosedural, distribusi data atau distribusi frekuensi yang tidak dikelompokkan dan yang dikelompokkan, itu pada pertemuan 1 dan 2. Sub-CPMK kedua menguasai konsep-konsep teoritis dalam statistika terkait pengukuran variabilitas data pada pertemuan ketiga sampai 5. Sub-CPMK ketiga menguasai konsep-konsep teoritis dalam statistika terkait penggunaan beberapa tabel. Sub-CPMK 4 menguasai konsep-konsep teoritis dalam statistika terkait pendahuluan sampai distribusi sampling. UTS, ujian tengah semester berbentuk kuliah lapangan. Tujuannya yaitu untuk mengobservasi dan mengidentifikasi penerapan konsep yang telah dipelajari dalam situasi nyata. Berikutnya, sub-CPMK kelima menguasai konsep-konsep teoritis dalam statistika terkait penaksiran parameter pada pertemuan 9 sampai 10. Berikutnya, sub-CPMK ke-6 menguasai konsep-konsep teoritis dalam statistika terkait persyaratan pengujian hipotesis pada kumpulan data pada pertemuan 11 sampai 13. Sub-CPMK ke-7 menguasai konsep-konsep teoritis dalam statistika terkait persyaratan pengujian analisis regresi dan korelasi linier. Menerapkan konsep prosedural pada kumpulan data pada pertemuan 14 sampai 16. Berikutnya, UAS, ujian akhir semester berbentuk proyek, melakukan bentuk kegiatan pengabdian pada masyarakat di lingkungan sekolah menengah yang merupakan implikasi materi ini di dalam kehidupan sehari-hari. Selamat siang semuanya. Siang. Ya. Bagaimana kabar kalian? Baik. Ya, puji Tuhan ya, semua sehat ya. Ya. Sehat. Hari ini kita sebelum mulai kuliah, kita berdoa dulu ya. Ayo tolong Novandi pimpin doa. Baik Ibu dan teman-teman semua, sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu, dan aku mengajak teman-teman semua dan Ibu berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Novandi. Ya, senang sekali kita bertemu. Hari ini kalian masih ingat nggak mata kuliah yang kemarin, minggu yang kemarin? Masih?
Ya, oke. Nah, kalian waktu SMA pernah dengar namanya persamaan linier? Ya, ada persamaan linier itu rumusnya Y sama dengan MX plus C. Artinya garisnya itu linier, sebuah garis lurus. M di situ waktu kamu SMA itu namanya gradien. Nah, sekarang Ibu akan kaitkan dengan mata kuliah hari ini, yaitu tentang regresi linier sederhana. Oke? Setuju? Ya, kita akan lihat pada PPT. Nah, regresi linier sederhana ini rumusnya Y sama dengan B0 tambah B1X ditambah E. E itu artinya error. Ya, Y itu variabel yang dipengaruhi, sedangkan X itu variabel yang mempengaruhi. B itu konstanta, B0 itu konstanta, model regresi, sedangkan B1 itu koefisien dari mempengaruhi. Ya, kalau waktu SMA itu Y sama dengan MX plus C, sedangkan di sini di dalam regresi kamu ingat kembali, yaitu dia B1. Ya, jadi B1 itu adalah regresi liniernya. Jelas? Nah, wah. Menarik nggak ini? Iya, oke, kita lanjutkan ya. Jadi model regresi sampel itu Y topi, bacanya Y yang ada topinya Y topi. Y topi sama dengan B0 tambah B1X. Nah itu, ini adalah sebenarnya dari grafik gradien ini, grafik garis regresi linier sederhana ini. Nah ini kamu bisa lihat di sini persamaan garisnya, ya. Di sini ada beberapa. Nah, kalau yang sebelah sini yang Ibu lihat, yang Ibu tunjukkan ini, gradien B-nya positif. Berarti dia ada di sebelah kanan. Nah, kalau yang sebelah berikutnya adalah gradien B1-nya itu negatif. Sedangkan di sini titiknya ini, yang positif kamu lihat ini adalah ini 0, ini C. Ya. Sedangkan yang di sini, nolnya di sini ya. Nah, sini Y-nya. Jadi titiknya di sini adalah 0, apa ini? B0. Bagus, pintar. Oke. Berikutnya di sini gradiennya B1 sama dengan 0, dia berbentuk garis. Jelas? Nah, di sini ada persamaannya. Oke, kita lihat Y topi sama dengan B0 tambah B1X. Ya. Bagaimana mencari B1? B1 itu rumusnya apa? Ayo, tolong disebutkan, Arif. B1 sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X kuadrat. Oke, bagus. Berikutnya B0. B0 sama dengan apa berikutnya, Novandi? B0. Ini B0. B0 sama dengan B0 sama dengan Y topi dikurang X top. X rata-rata ya. Oke. Bagaimana mencari B1? Kalau tadi kan mencarinya B1-nya di sini ya, kita tanyakan. B1 itu rumusnya ini ya. Nah. Sekarang kita akan lanjutkan, ini contoh soal. Ya, X itu 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 14. Nah, ini X. Sedangkan Y-nya ini 1, 2, 4, 4, 5, 7, 8, 9. Ini ada berapa X-nya anggotanya? Hitung. 1, 2, 3, 8. Ya. Nah, kita mau menghitung jumlahnya ya. Jumlahnya. 1 tambah 3 berapa? 4. Jumlah X dulu ya. Oke. Tambah 4? Tambah 6? Tambah 8? Tambah 9? Tambah 11? Tambah 14? 56. Dibagi, ini jadi sigma X artinya jumlah X 56. Ya kan? Sekarang kita cari rata-ratanya. Rata-ratanya 56 dibagi, tadi ada berapa? 8. Berapa hasilnya? 7. Ya, bagus. Nah, itu. Sekarang kita lihat yang Y. Yang Y-nya 1, 2, 4, 4, 5, 7, 8, 9.
Sigma Y berapa? Jumlahin. 1 tambah 2 tambah 4 tambah 4 tambah 5 tambah 7 tambah 8 tambah 9. 40. Berapa jumlahnya? 40. Dibagi ada berapa orang? 8. 40 dibagi 8 berapa? 5. Bagus. Jadi rata-rata Y-nya 5 ya. Nah, sekarang kita cari X kuadrat. X kuadrat berarti yang ini ya. Nih, kita mulai dari belakang ya. 1 kuadrat. 1 kuadrat berapa? Yang keras ya? 1, oke. 3 kuadrat? Ya. 4 kuadrat? Oke. 6 kuadrat? 8 kuadrat? 9 kuadrat? 11 kuadrat? 14 kuadrat? Iya. Sekarang dijumlahin. Kamu namanya siapa? Di ini, teman kamu yang sebelahnya siapa? Kurnia. Oh, Kurnia. Berapa jumlahnya Kurnia? 524. Iya, bagus. Jadi dijumlahin 524 ya. Betul kamu, bagus. Berikutnya kita akan lanjutkan ke Y kuadrat. Ibu tunjuk ya. Siapa yang mau maju? Sampai di sini udah ngerti belum? Ada pertanyaan? Pas. Kristopa ada nanya? Sampai di sini ngerti? Ngerti, oke. Sekarang Yohanes coba tolong kerjakan yang Y kuadrat. Ayo, cepat. Ningsi yang X kali Y. Kalau X kali Y berarti yang X dikalikan Y. Ya, 1 kali 1 dapatnya 1. 3 kali 2 dapatnya 6. Begitu caranya ya? Ya, oke. Ayo, yang lainnya boleh kerjakan di kertas masing-masing. Ya. Nah, bagaimana dengan pelajaran hari ini? Menarik? Menarik. Ya, regresi ya. Sampai sini aja. Ayo, hitung. Udah, dapat? Sudah, Ningsi. Udah, Ningsi. Oke, Ningsi, silakan. Sudah, baik, terima kasih Ningsi. Oke, kita lihat hasilnya. Sama dengan hitungan kalian? Sama? Ya, sama. Ada yang mau tanya? Ya, kenapa Chris? Saya mau nanya, saya mau nanya yang tentang cara penghitungan X kuadratnya itu bagaimana Bu? Sehingga mendapatkan jumlah rata-ratanya yang benar. Begitu. Oke, baik. Saya akan jelaskan ya. X kuadrat. Kamu cari X kuadrat kan?
Ya, X kuadrat itu kita lihat harga X. Yang pertama 1. 1 itu X kuadrat berarti 1 dikali 1. Ya, hasilnya berapa? 1. Nah, di sini. 3 kuadrat. 3 kali 3. 9. Oke, bagus. 4 kali 4. 16. 6 kali 6. 36. Bagus. 8 kali 8. Iya, bagus. 9 kali 9. 11 kali 11. Oke, 14 kali 14. Nah, 196. Nah, sekarang kita akan jumlahkan. Jadi, kamu tambahkan 1 tambah 9 tambah 16 tambah 36 tambah 64 tambah 81 tambah 121 tambah 196. Berapa jumlahnya? Iya, bagus. Sudah ngerti? Ya, baik. Kita akan lanjutkan. Kita periksa sebentar ya. Sigma Y kuadrat. Y kuadrat ya. Ya. Y kuadrat berarti yang ini yang Y yang kamu lihat ya. Nah, lihat yang Y. Kita lihat 1 kuadrat. Mulai dari kita sebut yang mulai tadi sampai di mana ya batasnya ya? Berarti belakang ya. Tadi kan kamu Kurnia kan? Ya, berarti kamu ya sebelahnya ya. Oke, Y kuadrat. 1 kuadrat. Sebutin dari sini. 1. Terus. 2 kuadrat 4. Ya, bagus. Kuadrat 16. 4 kuadrat 16. 5 kuadrat 25. 7 kuadrat 49. 8 kuadrat 64. 9 kuadrat 81. Ya, bagus. Terima kasih. Kita lanjutkan ya, sigma Y kuadrat ya. Nah, Chris, jumlahkan ini berapa semua jumlahnya? 756. Ya, bagus. Berikutnya, sekarang kita lanjutkan X kali Y ya. Yang ini X dikalikan Y yang ini ya. Oke, berikutnya Arif, X kali Y. 1 kali 1 itu 1. Ya, berikutnya Yohanes. 3 kali 2 6. Oke, berikutnya Afandi. 4 kali 4 itu 16. Berikutnya 6 kali 4, 24. Berikutnya 8 kali 5 berikutnya kamu 8 kali 5 40. Oke, bagus. Berikutnya 9 kali 7 63. Ya, sebelahnya 11 kali 8 ya, bagus. Berikutnya 14 kali 9 belakangnya 125. bagus. Sigma X kali Y. Ini dijumlahin. Jumlahin semuanya. Sebelahnya berapa jumlahnya? 360. Iya, bagus. Sudah ngerti? Ya. Ada lagi yang mau tanya? Masih ada waktu kita? Ada lagi yang mau tanya? Nah, kalau sudah tahu dapat daftarnya tadi, kita akan hitung B1. Rumusnya. Ya. Model regresinya berarti berapa? B1-nya. N-nya berapa tadi? 8. Sigma X-nya tadi berapa? Ya, kita masukkan ke rumus ya. Nah, berikutnya dikurangin sigma X tadi berapa? 56. Sigma Y berapa? 40. Nah, dibagi N-nya berapa? 8. Sigma X kuadrat? 524. Bagus. Dikurangin sigma dalam kurung sigma X dalam kurung kuadrat. 56 kuadrat. Jadi kamu kalikan 8 kali 364 dikurangin 56 kali 40. Hasilnya ini berapa? Dikurangin ini berapa? Dibagi 8 kali 524 dikurangin 56 kuadrat. Hasilnya adalah berapa hasilnya? 0,6. Ya. 0,636 ya. Kalau sudah dapat ini kamu masukkan ke rumus. Model regresinya berarti Y topi sama dengan, nah ini masukkan dulu B0-nya dulu ya. B0-nya berapa? Sama dengan Y topi dikurang B1 dikali X bar rata-rata. Hasilnya adalah 0,548. Oke, kita masukkan ke model regresi ya. Y topi sama dengan, masukkan rumus 0,548 ditambah
kali X. Kalau X-nya 10. Kalau X-nya 10 kita masih 10. Jadi Y topi sama dengan 6.908. ya, kamu masukkan Y topi sama dengan 0,548 ditambah 0,636 dikali 10. Berapa hasilnya ini? Ditambahkan 0,548, hasilnya adalah Y topinya 6,908. Ada lagi yang mau tanya? Jelas? Ya. Oke, terima kasih. Kuliah hari ini, ada lagi yang mau tanya nggak? Sudah ngerti? Iya, pas. Oke. Karena waktunya sudah habis, ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Biar kita ketemu lagi minggu depan ya. Oke. Terima kasih semuanya.